Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Ananta Putra dalam video pembelajaran PAI PJJ Syekh Nurjati. Pada pembahasan kali ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah pengantar teknologi informasi, yaitu penggunaan perangkat lunak produktivitas bagian yang kedua. Yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini adalah salah satu sub aplikasi dari Microsoft Office, yaitu Microsoft Excel. Dan materi-materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian Microsoft Excel, yang kedua, kelebihan dan kekurangan Microsoft Excel, yang ketiga, cara mengaktifkan Microsoft Excel, yang keempat adalah operator dalam Microsoft Excel, yang kelima, rumus dasar matematika Microsoft Excel, dan yang keenam, fungsi perhitungan dalam Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program dari Microsoft Office yang mempunyai fungsi pengelolaan data berupa perhitungan ataupun grafik. Biasanya Microsoft Excel itu digunakan untuk mempermudah kita pembuatan data yang berhubungan dengan pengelolaan angka dan pembuatan grafik dan lain-lain. Yang kedua adalah kelebihan Microsoft Excel. Yang pertama, Microsoft Excel mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu set. Yang kedua adalah Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap sehingga mempermudah pengelolaan angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Apalagi kalau kita belajar tentang makro ya di Microsoft Excel ya. Itu walaupun rumusnya agak sulit dan rumusnya seperti ya hampir sama dengan Visual Basic sebenarnya. Nah, di situ kita bisa sangat mempermudah dalam pekerjaan kita dalam pengelolaan angka atau pengelolaan data yang lainnya. Kekurangan Microsoft Excel. Yang pertama, software pengelolaan angka ini berbayar atau tidak gratis. Iya, karena Microsoft Excel ini biasanya satu paket dengan Microsoft Office. Dan Microsoft Excel ini adalah sub aplikasi dari Microsoft Office. Biasanya dalam penginstalan itu pasti diminta serial number dan aktivasi supaya Microsoft Excel ini bisa digunakan secara full version. Terus yang kedua, aplikasi ini memerlukan banyak memori RAM atau random access memory dan prosesor yang cukup besar. Sebenarnya aplikasi ini bisa diakali tergantung kita pakai speknya seperti apa. Contoh, komputer kita spek RAM-nya rendah, kita bisa install di versi yang lama. Contoh Microsoft Office yang 2010 atau 2007 atau bahkan 2003 walaupun sudah tidak disupport sama Microsoft. Kalau kita memiliki komputer yang speknya tinggi, kita bisa menginstal yang versi terbaru seperti Microsoft Office 2016, 2019 dan lain-lain. Yang ketiga adalah cara mengaktifkan Microsoft Excel. Yang pertama, caranya adalah klik 2 kali ikon Microsoft Excel. Yang kedua adalah masuk di Start atau ikon Windows. Biasanya ada di sebelah kiri bawah. Kemudian All Program, klik lagi aksesoris, cari aja Microsoft Office, kemudian Microsoft Office Excel. Yang ketiga bisa dengan cara kita search aja. Biasanya ada menu search di bagian kiri bawah di layar desktop. Kemudian kita search aja, klik di situ, cari aja Microsoft Office Excel. Setelah Microsoft Excel terbuka, maka akan muncul tampilan yang seperti berikut. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel 2007 ya. Di Microsoft Excel terdapat beberapa perintah yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama adalah menu bar yang terdiri dari home, insert, baik layout, formula, data, dan lain-lain. Toolbar adalah submenu dari menu barnya. Kemudian di bawahnya ada petunjuk sel, ada formula, bar, nomor kolom, kemudian sel, kemudian scroll bar itu sama nomor baris.
Yang selanjutnya adalah operator dalam Microsoft Excel. Yang pertama adalah aritmatika. Aritmatika digunakan untuk melakukan operasi dasar matematika seperti penambahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian, dan lain-lain. Dengan fungsi atau operator seperti tanda plus sebagai penjumlahan, min pengurangan, bintang perkalian, dan lain-lain. Dan perlu diingat, di Microsoft Excel itu sebelum memasukkan rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Yang kedua adalah perbandingan. Ketika dua nilai dibandingkan dengan menggunakan operator berikut, hasilnya adalah nilai logika true atau benar, atau false itu artinya salah. Operatornya ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, dan lebih besar atau sama dengan. Yang selanjutnya adalah rumus dasar matematika Microsoft Excel. Nah, di sini dicontohkan untuk operasi hitung. Contoh penjumlahan ya. Penjumlahan ekspresinya adalah harus diawali dengan tanda sama dengan. Contoh sama dengan 3 plus 1, nanti hasilnya akan keluar 5. Yang kedua, contoh pengurangan, sama dengan 3 min 2, nanti hasilnya akan 1, dan seterusnya. Terus yang perbandingan, contohnya sama dengan, tetap awalnya harus dikasih sama dengan 3 sama dengan 2, nanti hasilnya akan false atau salah. Yang kedua, contoh sama dengan 3 lebih besar dari 2, nanti hasilnya akan benar, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah fungsi perhitungan dalam Microsoft Excel. Yang pertama adalah sum. Sum itu digunakan untuk menjumlahkan berapa data dari sel, berapa data dari berapa sel ya, intinya ya, berapa sel. Contoh ada di sel A1 sampai A10. Di situ baru ada angka-angka yang perlu diolah. Kalau kita hitung manual kan lama kan, kita bisa gunakan rumus sum itu. Yang kedua, average. Average adalah menghitung rata-rata dari berapa sel. Yang ketiga adalah max. Max fungsinya adalah mencari nilai maksimal dari berapa sel. Yang keempat, min. Min adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai terendah dari berapa sel. Yang kelima adalah count. Count itu adalah menghitung jumlah data ya, data dari berapa sel. Contoh ada sel A1 sampai 100. Kita isi acak di sel antara A1 sampai A100. Kita masukkan fungsi count, nanti akan terhitung jumlah yang terisi di situ. Yang nomor 6 adalah rank. Rank adalah mencari berapa huruf atau bisa digunakan berapa kata dari suatu kalimat atau suatu kata. Contohnya gini, kita akan mencari nilai atau nilai dari suatu kata. Contohnya Indonesia, kita akan mencari 3 nilai di belakang SIA. Nah, itu kita bisa gunakan rumus right. Yang nomor 7, fungsi left. Left juga kebalikan dari right tadi. Contoh tadi Indonesia, kita cuma akan menampilkan huruf IND di depan. Jadi kita bisa menggunakan fungsi left. Jadi sama dengan left kurung buka selnya yang mana, kemudian kita masukkan berapa nomornya yang akan kita tampilkan. Nah, seperti itu. Mid artinya nilai tengahnya, kita ambil data di tengahnya. Contoh Indonesia, kita mau ambil Asia, contoh Asia atau Asia aja, kita bisa mengambil Asia-nya di situ memakai rumus mid. Oke, mungkin cukup itu ya penjelasan kali ini tentang Microsoft Excel. Ya, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.